Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Hifzi Chandra, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540 4110 984. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Zat IKBS Cianjur pada kelas 9 dengan tema penyembelihan. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa di depan kelas. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Terima kasih Talha yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Ustadz memulai pembelajaran, Ustadz akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdul Ferdiansyah, Agnan Nufail, Ahmad Afta Sawaba, Ahmad Zaki Zulhanan. Bisa anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya silakan dikeluarkan bukunya semuanya. Dan sebelum kita memulai, Ustaz mohon kalian cek kerapian kalian, apakah sudah rapi hari ini. Lihat sampahnya di samping kiri dan samping kanan, karena Ustaz tidak mau ada sampah yang bertebaran. Pada hari ini Ustadz akan memberikan materi baru kepada kalian ya. Sebelum kita masuk kepada materi baru, Ustadz mau bertanya dulu, apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Ya, silahkan Afwan. Etika, pergaulan, dan komunikasi Islam. Nah, indahnya etika dan komunikasi pergaulan Islam. Baik, ada yang bisa menyebutkan bagaimana bergaul dengan ya seumur sebaya, ya seumuran kalian. Bagaimana bergaul yang baik? Siapa yang tahu? Mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Baik. Nah, itu bergaul dengan seumur sebaya. Bagaimana bergaul dengan orang tua yang diinin oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam? Bagaimana? Silakan. Menjaga sopan santun. Kemudian, bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis? Tentu ada etikanya ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Benar tidak? Benar kan? Nah, bagaimana selayaknya kita sebagai seorang muslim bergaul dengan sesama jenis? Ya, Menjaga pandangan. menjaga pandangan. Ini motivasi untuk kalian semuanya. Coba, bahwasannya ketika kita sudah terjerumus kepada yang namanya zina, ketahuilah hidup kita tidak akan pernah bahagia ketika kita memiliki pasangan nantinya. Kenapa? Karena ketika kalian sudah memulai sesuatu dengan yang haram, maka
apapun yang kalian dapatkan ketika halal. Ya, dalam konteks di sini adalah ketika kalian nanti sudah menikah, ketika kalian nanti sudah berkeluarga, maka kehidupan rumah tangga itu hambar. Banyak terjadi konflik. Paham? Ya, maka jangan pernah memulai masa muda kalian itu dengan hal-hal yang kurang baik. Insyaallah pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang penyembelihan. Bagaimana menyembelih hewan dengan baik. Nah, Ustadz mau bertanya dulu sama kalian. Saya mau bertanya dulu. Mengapa dalam Islam ada aturan khusus mengenai cara menyembelih hewan? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Agar tidak menyakiti hewannya saat disembelih. Agar tidak menyakiti hewan ketika disembelih. Nah, itu salah satunya. Kemudian, apa saja bagian tubuh hewan yang harus dipotong saat penyembelihan menurut syariat? Nah, ini apa tenggorokannya? Tenggorokannya, ya. Ketika menyembelih hewan, nah, tubuh harus yang disembelih menurut syariat apa saja? Bagian tenggorokan. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau misalkan Ustaz lihat merpati. Nah, apakah harus tetap di sini atau di sini atau di mana? Nah, nanti insya Allah kita akan mempelajari. Apa perbedaan penyembelihan secara tradisional dan secara mekanik? Penyembelihan secara tradisional itu dilakukan dengan apa? Dengan tangan sendiri, ya. Bisa kamu pakai pisau, ya, atau pakai senapan. Boleh Ustaz? Boleh. Nanti kita pelajari. Tenang, ya. Boleh saja. Nah, tapi ada ketentuan-ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami ketentuan sah. Ya, menjelaskan ketentuan sah penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Jadi, nah, kita punya tujuan bagaimana sih kita menentukan penyembelihan itu sah dalam secara syariat Islam atau tidak. Nah, kemudian mengenali syarat penting dalam apa? Menyebutkan syarat. Nah, dalam hewan, alat dan dalam penyembelihan. Kemudian mendeskripsikan tata cara. Nah, mendeskripsikan tata cara penyembelihan tradisional dan mekanik dengan benar. Kemudian menghayati hikmah syariat. Nah, apakah sih hikmah di balik ini semua ketika kita nah, sebelumnya Ustaz akan berikan dulu kalian video, silakan kalian simak baik-baik video yang akan Ustaz berikan. Syarat halalnya hewan sembelihan. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut: syarat menyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Pertama, syarat menyembelih ada 4. 1. Berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Harus tahu 3 jalur ini. Saya sudah tandai warna merah, biru, dan kuning. Yang merah di besar ini nanti ada bolongannya besar. Kita ditampilkan gambarnya seperti ini. Ini dalam bahasa Arab. Proses water bus tuning ini dilakukan dengan mengambil ayam secara kembali pada mesin gantungan yang berjalan. Lalu selanjutnya ayam akan masuk ke dalam bak berisi air. Nah, jadi dasar hukum penyembelihan hewan itu adalah dalam Islam. Nah, penyembelihan hewan dalam Islam bukanlah tindakan sembarangan, melainkan diatur tegas dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, larangan memakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Kemudian hadis kemudian larangan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang mati, tercekik, terpukul, terjatuh, ditandu atau diterkam binatang buas kecuali yang disembelih. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, pengertian pentingnya penyembelihan. Nah, secara definisi, penyembelihan hewan adalah proses memutus salur pernapasan, ya, memutus salur pernapasan. Ini harus putus. Ustaz,
setiap Idul Adha sering melakukan penyembelihan ketika hewan kurban. Maka yang dilakukan adalah benar-benar memastikan ini putus, ya, memastikan, nah, dua jalur tadi terputus. Nah, agar apa? Menjaga agar menjadikan daging itu menjadi halal, ya. Ketika tidak disembelih dengan cara baik dan benar, maka kehalalannya dipertanyakan atau bisa dibilang haram. Nah, ketentuan penyembelihan, orang yang menyembelih, ya, siapa saja sih orang yang boleh menyembelih dan dianggap sembelihannya itu halal dan baik untuk dimakan? Dalam syariat, seorang muslim atau ahlul kitab boleh juga. Ustaz, siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang seperti Yahudi, Nasrani, tapi benar-benar merujuk kepada kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sudah dirubah. Nah, bagaimana dengan ahli kitab sekarang ini? Apakah mereka dianggap ahli kitab? Tidak. Nah, makanya seorang muslim, nah, selain dari orang muslim, maka tidak boleh memakan hewan sembelihan mereka. Nah, ketentuan penyembelihan hewan dan alatnya. Syarat hewan yang disembelih adalah harus hidup. Ya, tentu harus hidup. Nah, bagaimana hewan yang mati disembelih? Tidak boleh. Nah, hewan harus dalam keadaan hidup dan memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang stabil saat disembelih. Hewan yang sudah mati sebelum disembelih maka hukumnya menjadi bangkai. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ada cara-cara tradisional dan ada cara mekanik. Nah, bagaimana cara tradisional tadi sudah disampaikan dalam sebuah video. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu adalah menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Nah, kemudian, kuatkan hewan. Ya, jangan kamu tidak menguatkan, maksud di sini adalah kuat ya, kamu sabar ya. Enggak, bukan begitu caranya. Ya, menguatkan hewan bukan begitu. Menguatkan manusia ya seperti itu, nggak apa-apa. Ya, sabar ya, insyaallah kamu masuk surga. Enggak. Nah, nanti kamu teman saya di surga nanti. Enggak bakalan ngerti hewannya. Menguatkan di sini adalah menguatkan ikatan-ikatan hewan. Ya, bagaimana kalau kalian bisa menyembelih sapi, kalau nggak dikuatkan bisa-bisa kena tendang, ya. Pemotongan cepat dan tepat. Nah, banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemotongan hewan atau penyembelihan hewan. Banyak sekali. Apalagi yang baru-baru belajar. Nah, diulangnya berkali-kali gini sehingga menyiksa hewan. Kalian pernah lihat? Ustadz pernah lihat, sering malah ada orang yang tidak ini menyembelih. Kemudian dia menyembelihnya begini, nggak putus-putus. Nah, maka ini harus ya dipelajari dengan baik. Makanya mengapa kita perlu mempelajari penyembelihan itu adalah ya agar kita tahu bagaimana penyembelihan hewan dengan baik. Ya, nah, kenapa harus tajam? Ya tadi agar ya hewannya tidak tersiksa. Dan jangan pula ketika kalian menyembelih, jangan diperlihatkan alatnya kepada hewannya. Sekarang Ustadz minta kepada kalian bagi kelompok, silakan diskusikan bagaimana penyembelihan secara tradisional dan secara mekanik. Silakan. Membunuh hewannya dengan tata cara yang baik. Jadi yang penting caranya baik udah. Sama baca bismillah. Tepuknya agar fokus, ya, melanjutkan pembelajaran kita. Tepuknya seperti ini. Namanya tepuk janji fokus. Siap? Ya. Kita coba dulu. Baik. Tepuk janji fokus. Semangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Masya Allah. Baik, mumtaz, ahsan. Baik, kita mulai diskusi kita hari ini. Silakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan presentasinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang mewakilkan tentang penyembelihan hewan dalam Islam dengan mesin di zaman modern. Insya Allah poin pertama dan kedua akan disampaikan oleh Rauf. Oke.
Penyembelihan hewan dalam Islam dengan mesin di zaman modern. 1. Pendahuluan. Poin pertama, kemajuan teknologi modern telah membawa perubahan dalam cara penyembelihan hewan skala besar, terutama di industri pangan. Poin kedua, penggunaan mesin otomatis dianggap lebih cepat, efisien, dan higienis. Poin ketiga, namun umat Islam harus tetap memastikan bahwa penyembelihan tetap sesuai dengan syariat Islam agar daging yang dihasilkan halal dan thayyib. Yuk, apa keuntungan dan risiko penggunaan mesin dalam penyembelihan hewan menurut Islam? Untuk keuntungannya yaitu apa? Efisiensi waktu dan tenaga. Nah, segitu aja. Sekian. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 untuk telah menampilkan pembahasan kali ini. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan dalam Islam, tapi secara manual. Nah, untuk poin pertama, kedua akan dibacakan oleh Endil. Tujuan penyembelihan untuk menghalalkan daging hewan yang halal dimakan sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah, menghindari penyiksaan terhadap hewan, menjaga kesehatan dan kebersihan daging. Islam mengatakan praktiknya penyebutan Allah untuk menghindari kesyirikan dan untuk sebagai ibadah kepada Allah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih kepada kelompok yang telah tampil pada kesempatan kali ini. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita menyimpulkan dari semuanya, ingat bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu adalah tentang ibadah. Maka ketika kita melakukan tentang ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa hal baru yang kalian dapatkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, ada yang misalnya hal baru? Ya, silakan Agda. Mengetahui perbedaan antara penyembelihan modern dan penyembelihan. Baik. Nah, jadi kesimpulan kita kali ini adalah bahwasanya setiap pembelajaran berkaitan dengan syariat itu harus dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah dan oleh para sahabat dan lain sebagainya. Maka apa yang kita lakukan harus ada dalil-dalilnya, landasan-landasan hukumnya. Seperti kita menyembelih hewan, binatang dan lain sebagainya untuk agar menjadi sesuatu itu menjadi halal, ya, agar yang kita itu menjadi halal lagi baik. Agar sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik masuk ke dalam tubuh kita. Ketahui saya teman-teman semuanya, hikmah dari balik ini semuanya, kenapa Allah mengharuskan kita menyembelih secara syariat, itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antara hikmah-hikmahnya adalah meningkatkan kesehatan dalam tubuh kita. Ada suatu penelitian mengatakan, ketika hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah dan hewan yang disembelih tidak disebut dengan nama Allah, itu berbeda tingkat kesehatannya. Paham? Nah, dan juga hewan yang disembelih menggunakan cara-cara Islam yang lebih baik, itu berdampak juga kepada kualitas daging yang disembelih. Ya, ketahuilah bahwasanya ketika daging atau hewan yang disembelih tidak menggunakan dengan cara yang baik dan benar, akan menyebabkan daging itu rusak dan lain sebagainya. Anak-anak Ustaz semuanya, setelah kita mempelajari ini semua, Ustaz harapkan ya kalian bisa memahaminya dengan baik, kalian bisa nantinya mempraktekannya dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga apa yang kita makan adalah hal yang baik lagi halal, sehingga menjadi kesehatan itu meningkatkan ibadah kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi